Bab 1126 Divisi Kenaikan. Nah, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan ini, tentu saja aku berharap kamu menikahinya. Bagaimanapun, seorang gadis yang luar biasa seperti Bai Ruochen sangat jarang, dia juga pasangan yang cukup bagus untukmu. Ketika si Kong Zixing mengatakan kata-kata itu, ekspresi antisipasi muncul di matanya saat dia tanpa sadar mengingat lelucon yang dibuat ibu Bai Ruochen hari itu. Jika memungkinkan, dia benar-benar berharap kata-kata yang diucapkan oleh ibu Bai Ruochen tidak menjadi lelucon, tetapi menjadi nyata. Bai Ruochen memang gadis yang sangat baik. Meskipun kepribadiannya agak dingin, aku merasa sifatnya baik. Dia adalah tipe eksterior yang dingin dan interior yang hangat. Namun, cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan pada siapapun. Aku dapat mengatakan bahwa dia tidak memiliki niat terhadap aku. Sedangkan untuk diriku sendiri, aku saat ini hanya menganggapnya sebagai adik perempuan. Jika kita berbicara tentang hubungan aku saat ini dengannya, maka itu akan menjadi teman terbaik. Menjaga hubungan yang harmonis dengannya jelas bukan masalah. Namun, jika kamu ingin aku menikahinya, aku hanya bisa mengatakan bahwa itu semua akan ditakdirkan untuk nasib. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Ketika dia mengatakan kata-kata itu, yang dia ingat bukanlah betapa luar biasanya Bai Ruochen, tetapi 3 gadis yang menunggunya di wilayah Laut Timur. Ziling, Su Ruo dan Su Mei. Ketiga gadis ini adalah orang-orang yang telah menggerakkan hati Chu Feng, orang-orang yang benar-benar jatuh cinta padanya. Perasaan semacam itu, semacam kekhawatiran satu sama lain. Hubungan hati dan memikirkan satu sama lain sepanjang waktu adalah sesuatu yang tidak pernah dirasakan Chu Feng dari orang lain selain mereka bertiga hingga titik hidupnya. Namun, Chu Feng memiliki kepribadian yang bebas dan santai. Dia bukan seseorang yang sengaja menyembunyikan emosinya. Jika seseorang benar-benar mampu menggelengkan hatinya, dia pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Jika dia benar-benar mencintai seseorang, dia akan mengejar orang itu dengan sepenuh hati. Jika dia tidak punya perasaan untuk seseorang, maka dia tidak bisa memaksanya. Adapun Bai Ruochen, dia benar-benar tidak menyebabkan Chu Feng memiliki perasaan romantis untuknya saat ini. Meskipun kecantikan Bai Ruochen seperti bunga lotus di dalam bidang es, peri di bumi, itu masih tidak bisa menggoda Chu Feng. Bagaimanapun, dalam hal kecantikan, tidak satu pun dari 3 gadis dari wilayah Laut Timur yang lebih rendah dari Bai Ruochen. Terutama Ziling, kecantikannya bahkan lebih tiada taranya, dia benar-benar sangat cantik. Hingga saat ini, Chu Feng belum pernah melihat orang yang kecantikannya dapat dibandingkan dengan Ziling. Tentu saja, ratu dalam Chu Feng secara alami pengecualian. Dari segi kecantikan, Egi hanyalah puncak dari keindahan. Namun, tepatnya, Egi bukan manusia sehingga dia tidak bisa dibandingkan dengan Ziling. Namun, jika mereka harus dibandingkan, maka bahkan Ziling akan kalah dengan keagungan ratu. Ziling bisa dianggap sebagai peri yang murni dan menawan. Namun, keagungan sang ratu lembut, menawan dan murni, sementara juga sangat seksi, dia benar-benar seorang dewi. Bendera komandan telah diperoleh. Orang yang mendapatkannya adalah Yuan King. Yuan King telah mendapatkan bendera komandan. Tepat pada saat ini, beberapa orang tiba-tiba terbang keluar dari hutan batu. Ketika orang-orang ini terbang, mereka meneriakkan kalimat-kalimat itu dengan keras. Itu memang Yuan King. Setelah mendengar kata-kata itu, kerumunan sekali lagi meledak keributan. Ekspresi yang rumit muncul di wajah semua orang yang hadir. Orang-orang dari Biara Orion tidak dapat menahan kebahagiaan mereka. Orang-orang dari Tri Cianwood Forest menunjukkan ekspresi kecewa. Adapun beberapa yang lain, mereka sepenuhnya dikejutkan oleh berita tersebut. Ini sebenarnya adalah Biara Orion, Yuan King. Dibandingkan dengan yang lain, setelah mendengar berita ini, si Kong Zixing menunjukkan ekspresi kekecewaan dan kecurigaan. Meskipun dia merasa itu tidak realistis, dia masih berharap bahwa Chu Feng akan mendapatkan bendera komandan. Namun sekarang, bendera komandan telah diperoleh oleh Yuan King. Ini secara alami menyebabkan si Kong Zixing menjadi kecewa. Si Kong senior, lihat ini. Merasakan perubahan emosi si Kong Zixing. Chu Feng menempatkan tangan si Kong Zixing ke Cosmos Sack dan dengan sengaja melepas segel pada Cosmos Sack-nya sehingga si Kong Zixing bisa merasakan apa yang terkandung dalam Cosmos Sack-nya. Ini adalah surga, ini. Awalnya, si Kong Zixing bingung dengan tindakan Chu Feng. Namun, ketika dia merasakan spanduk di Chu Feng's Cosmos Sack, dia menjadi tidak mampu menahan pikirannya. Ini luar biasa, sungguh luar biasa. Hahaha, ini benar-benar hebat. Hahaha. Pada saat ini, lelaki tua yang telah hidup selama beberapa ratus tahun ini menari dan menggerakkan tangan dengan gembira. Dia benar-benar kehilangan sikap seorang ahli.
Jika bukan karena orang banyak yang tertarik dengan kembalinya Bai Ruochen dan berita Yuan King mendapatkan bendera komandan, mereka pasti akan berpikir bahwa Si Kong Zixing menjadi gila. Chu Feng, mungkinkah kamu melakukan sesuatu lagi? Si Kong Zixing, bagaimanapun, adalah kepala sekolah. Tidak hanya dia memiliki banyak pengalaman, pemikirannya juga sangat gesit. Ketika dia mengingat pemicu Yuan King dari jarum abadi era kuno untuk mengambil pujian Chu Feng dan kemudian berpikir tentang apa yang terjadi hari ini. Dia merasa bahwa Yuan King harus dimainkan oleh Chu Feng sekali lagi. Si Kong senior, segera, aku akan membuat Yuan King kehilangan semua yang dimilikinya. Pada saat itu, biara Orion juga tidak akan mampu. Wilayah selatan Cianwood Domain akan, cepat atau lambat, akan dikendalikan oleh hutan Cianwood Selatan kami. Chu Feng mengucapkan kata-kata itu dengan penuh keyakinan. Mendengar kata-kata itu, bahkan seseorang seperti Si Kong Zixing tertegun. Itu karena pada saat ketika Chu Feng mengatakan kata-kata itu, Si Kong Zixing merasa dari Chu Feng suatu sifat yang dia sendiri tidak miliki, bantalan seorang penguasa. Meskipun dia tahu hutan Cianwood Selatan mengalahkan biara Orion adalah hal yang sangat tak terbayangkan, untuk beberapa alasan aneh, ketika Chu Feng mengatakan kata-kata itu. Si Kong Zixing merasa itu, cepat atau lambat, akan menjadi kenyataan. Si Kong senior, Chu Feng, tiba-tiba, suara yang menyenangkan terdengar. Memalingkan kepala mereka ke sumber suara, ternyata Bai Ruochen sedang berjalan ke arah mereka. Datang bersama Bai Ruochen adalah sekte, sesepuh dan murid Aztec Sect. Yuan King dari biara Orion benar-benar luar biasa. Tampaknya biara Orion akan mengambil kesempatan ini untuk pamer dan bertindak tanpa mempedulikan lagi. Sementara mereka mendekat, para tetua sekte Ascension sedang membahas masalah Yuan King yang mendapatkan bendera komandan. Bagaimanapun, mereka memiliki hubungan bermusuhan dengan biara Orion, dan tidak ingin biara Orion menjadi terlalu kuat. Bagi mereka, Yuan King mendapatkan bendera komandan bukanlah berita baik. Dengan cara perilaku biara Orion, mereka pasti akan kehilangan diri mereka sendiri dalam kegembiraan karena masalah ini. Namun, semakin banyak mereka melakukan hal seperti itu, semakin dekat mereka dengan tujuan mereka, kata Si Kong Zixing sambil tersenyum. Setelah Si Kong Zixing mengatakan kata-kata itu, kerumunan Ascension Sect semuanya terkejut, mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Si Kong Zixing dengan kata-kata itu. Hanya Bai Ruochen, yang tahu kebenaran, mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Chu Feng, setelah kamu memasuki Gunung Cianwood, bergabung dengan divisi kenaikan di sebelah aku. Bai Ruochen berjalan mendekat dan berkata kepada Chu Feng. Divisi kenaikan, apa itu? Mendengar kata-kata itu, Chu Feng bertanya dengan bingung. Chu Feng, seperti ini, murid inti diizinkan untuk mendirikan organisasi kekuasaan. Namun, tidak peduli organisasi kekuasaan macam apa yang mereka dirikan, mereka masih akan menjadi bagian dari Gunung Cianwood sebagai kekuatan cabang. Adapun divisi kenaikan, itu adalah organisasi kekuatan kenaikan sekte dalam wilayah inti Gunung Cianwood. Si Kong Zixing menjelaskan, divisi Ascension, aku benar-benar rindu mendengar nama itu. Dulu ketika aku berlatih di Cianwood Mountain, aku juga anggota divisi Ascension. Itu benar, namun, aku pernah mendengar bahwa itu sangat berbeda dari dulu. Di bawah kepemimpinan bocah itu Long Chenyi, divisi Ascension telah menjadi salah satu dari 10 kekuatan cabang teratas di wilayah inti Gunung Cianwood. Ketika divisi Ascension disebutkan, para tetua sekte Ascension mulai terkesiap dengan kenangan. Mereka semua adalah murid inti Gunung Cianwood pada satu titik. Pada saat mereka berlatih di Gunung Cianwood, mereka semua adalah anggota divisi kenaikan. Meskipun mereka sekarang adalah tetua yang berusia lebih dari 100 tahun, penyebutan divisi kenaikan menyebabkan mereka mengingat masa muda mereka. Ketika mereka terengah-engah dan mengenang, mereka semua menunjukkan ekspresi bangga di wajah mereka. Dapat dilihat bahwa meskipun divisi kenaikan adalah tempat yang dikendalikan oleh murid-murid sekte kenaikan, para tetua ini semua merasa dihormati oleh divisi kenaikan. Bab 1127 Greenhead. Cabang, kan? Itu agak menyerupai aliansi sekolah Azure Dragon. Mendengar sampai titik ini, Chu Feng mengingat hari-hari ketika ia pertama kali menjadi murid dalam sekolah Azure Dragon. Namun, sekolah Azure Dragon sama sekali tidak sebanding dengan Gunung Cianwood. Meskipun Chu Feng memasuki Gunung Cianwood sebagai murid, dia tahu betul seberapa jauh dia telah datang di jalur kultivasi. Chu Feng, silakan dan masuk ke divisi Ascension. Meskipun akan ada tetua yang melindungi kamu setelah kamu memasuki Gunung Cianwood, tetap benar bahwa mereka tidak akan bisa menjaga kamu sepanjang waktu. Jika kamu meninggalkan Gunung Cianwood untuk melakukan misi, musuhmu tidak bisa dihindari untuk mengarahkan perhatian mereka padamu.
Namun, jika kamu bergabung dengan divisi kenaikan, kamu akan dapat melakukan misi bersama dengan anggota divisi kenaikan lainnya. Kalau begitu, kamu akan bisa menghindari banyak bahaya. Itu karena divisi kenaikan yang dibuat oleh para murid sekte kenaikan di Gunung Cianwood benar-benar sangat kuat. Selain itu, mereka hanya akan menerima orang-orang dari sekte kenaikan untuk menjadi anggota. Bahkan jika seseorang dari kekuatan yang berbeda ingin masuk, mereka akan ditolak. Saat ini, divisi kenaikan hanya setuju untuk menerima kamu sebagai anggota karena sekte Ascension Sekte telah sengaja keluar dari caranya untuk berbicara dengan mereka. Kamu tidak boleh melewatkan kesempatan besar ini. Melihat bahwa Chu Feng ragu-ragu untuk merespons, Si Kong Zixing berpikir bahwa Chu Feng tidak mau bergabung dengan divisi Ascension dan buru-buru berbicara dengannya melalui transmisi suara untuk mencoba menasihatinya. Aku bersedia memasuki divisi kenaikan. Chu Feng mengangguk. Sebenarnya, Chu Feng tidak menentang bergabung dengan divisi kenaikan. Lagi pula, alasan mengapa ia bergabung dengan hutan Cianwood Selatan adalah agar ia bisa menemukan dukungan yang memungkinkannya untuk memiliki lebih sedikit penghalang di Gunung Cianwood. Dan sekarang, tidak hanya Gunung Cianwood melindunginya, ada juga sekte kenaikan kolosal di belakangnya. Dengan demikian, Chu Feng secara alami sangat puas. Hebat, teman kecil Chu Feng bergabung dengan divisi kenaikan juga merupakan berkah bagi sekte kenaikan kita. Melihat bahwa Chu Feng mengangguk dan menyetujuinya, sekte Ascension Sekte dan banyak tetua manajemen semua mengangguk dengan gembira. Satu demi satu, senyum mereka menutupi wajah mereka. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa Chu Feng adalah karakter yang sangat luar biasa. Memiliki Chu Feng bergabung dengan divisi kenaikan memang merupakan hal yang baik untuk divisi kenaikan. Baiklah, setelah kita memasuki Gunung Cianwood, aku akan datang dan menemukanmu. Melihat bahwa Chu Feng telah menyetujuinya, senyum langka dan dangkal muncul di wajah sedingin es Bai Ruochen. Setelah ini, sekte Ascension Sekte secara pribadi menghubungi para pembantunya yang terpercaya di Gunung Cianwood untuk mengirim Chu Feng dan yang lainnya ke wilayah inti. Wilayah inti Gunung Cianwood sangat besar. Praktis setiap murid inti memiliki wilayah mereka sendiri. Namun, sebagian besar wilayah ini terletak di sebelah wilayah lain. Hanya murid inti dengan identitas khusus yang mampu memiliki seluruh pegunungan atau wilayah yang luas baginya, terpisah dari yang lain. Di bawah bimbingan seorang tetua, Chu Feng akhirnya tiba di wilayahnya sendiri. Itu bukan wilayah yang sangat mewah atau sangat besar. Namun, itu pasti sangat rapi. Ada lebih dari selusin istana di wilayah ini. Hanya, ukuran mereka tidak terlalu besar. Namun, mereka sangat pragmatis dan halus. Selain istana, ada juga taman belakang, taman batu, air mancur, dan plaza kecil. Dapat benar-benar dikatakan bahwa sementara semuanya di sini kecil, itu berisi semua yang dibutuhkan. Itu lebih dari hanya Chu Feng yang pindah ke wilayah ini. Bergabung dengannya adalah para pelayan yang dipersiapkan untuknya oleh hutan Cianwood Selatan dan sekte kenaikan. Faktanya, setiap murid inti diizinkan untuk membawa sejumlah pelayan bersama mereka untuk melayani mereka. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu identitas atau status mereka, mereka berdua akan luar biasa. Namun, perawatan yang diterima Chu Feng berbeda dari perawatan Bai Ruochen. Tanpa menyebutkan gadis pelayan bahwa Si Kong Zixing telah dengan cermat memilih untuk Chu Feng. Bahkan gadis pelayan yang disiapkan sekte Ascension Sekte untuk Chu Feng memiliki kualitas luar biasa. Paling tidak, gadis-gadis pelayan itu berkali-kali lebih menonjol daripada gadis-gadis pelayan yang dipersiapkan untuk murid-murid Ascension Sekte biasa. Dari ini, orang bisa mengatakan bahwa sekte Ascension Sekte benar-benar menyukai Chu Feng. Setelah tiba di wilayahnya, hal pertama yang dilakukan Chu Feng adalah berubah menjadi seragam murid inti Gunung Cianwood. Pakaian murid inti Gunung Cianwood berwarna hijau tua. Tidak hanya tampak sangat bergaya dan cantik, itu juga tampak sangat luar biasa. Pakaian itu dibuat dari bahan khusus dan juga memiliki fungsi perlindungan. Chu Feng berubah menjadi seragam murid dan menempatkan plat judul murid inti di pinggangnya. Dia melirik dirinya sendiri di cermin, dan merasa bahwa dia benar-benar tampak cukup tampan. Paling tidak, dia sekarang tampak seperti pembudidaya bela diri yang luar biasa dan elegan. Namun, setelah dia hati-hati memeriksa dirinya sendiri di cermin, dan kemudian mengingat murid inti sebelumnya yang dia lihat, Chu Feng merasa ada sesuatu yang kurang. Oh itu benar, aku kehilangan topi. Chu Feng tiba-tiba tersenyum. Dia mengalihkan pandangannya ke belakang. Ternyata seragam murid inti ini adalah satu set lengkap. Selain sepasang sepatu bot yang serasi, ada juga topi yang sangat cantik. Chu Feng membuka tangannya, kekuatan tarik-menarik langsung menghisap topi ke tangannya. Hei,
kamu tidak mungkin benar-benar berencana untuk memakai topi ini, kan? Melihat bahwa Chu Feng benar-benar berencana untuk memakai topi ini, Egi tidak dapat menahan dirinya dan berteriak. Selanjutnya, dia menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Ada apa, ratu aku? Mungkinkah ada sesuatu yang salah dengan topi ini? Tanya Chu Feng dengan senyum di wajahnya saat dia mengutak-atik topi di tangannya. Tidak ada yang salah dengan topinya sendiri. Hanya, jika kamu benar-benar mengenakan topi ini, aku khawatir bahwa aku tidak akan bisa menahan tawa aku untuk kamu. Haha. Hahaha, melihat bahwa Chu Feng tampak bingung, Egi tertawa terbahak-bahak. Meskipun ia memiliki penampilan yang sangat cantik dan tawanya sangat mempesona, tetap saja tawanya saat ini terdengar relatif keji. Mengapa kamu menertawakanku? Melihat reaksi Egi, Chu Feng bahkan lebih bingung. Namun, dia berhasil secara tidak sadar merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Mungkinkah kamu belum pernah mendengar tentang kisah topi hijau? Egi bertanya sambil tersenyum. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan tawa. Kisah topi hijau? Tidak, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar bingung. Kamu benar-benar bodoh dan tidak berpengalaman. Kisah ini adalah sesuatu yang disebarkan ke dunia roh asura kami dari duniamu, kata Egi. Aku belum pernah mendengar cerita seperti itu. Apa jenis ceritanya, dan apa hubungannya dengan topi yang aku miliki di sini? Tanya Chu Feng. Baiklah. Karena kamu adalah penguasa ratu ini tidak akan membiarkanmu menderita keluhan seperti itu dan diejek oleh orang lain. Aku akan memberitahumu tentang itu. Suatu ketika, di duniamu, ada seorang pedagang bernama Zhang San. Zhang San ini sangat pintar. Berbisnis, dia telah mendapatkan sedikit uang. Namun, dia menikahi seorang wanita yang tidak setia. Karena Zhang San selalu pergi untuk urusan bisnis, istrinya, karena tidak dapat menahan hasrat seksualnya, berkumpul dengan tetangga mereka Lisi dan melakukan perzinaan. Namun, Lisi tidak tahu kapan Zhang San akan pergi untuk melakukan bisnis, dan karenanya tidak tahu kapan akan menjadi waktu yang tepat untuk menemukan istri Zhang San untuk melakukan perzinahan mereka. Terus-menerus takut bahwa perzinahan mereka akan ditemukan oleh Zhang San, Lisi menjadi sangat tertekan. Pada akhirnya, istri Zhang San memikirkan solusi. Menggunakan bahan pakaian yang sangat bagus, dia secara pribadi membuat topi hijau untuk Zhang San. Selanjutnya, dia meminta agar Zhang San mengenakan topi hijau itu setiap kali dia pergi untuk melakukan bisnis. Adapun ketika dia tidak keluar untuk urusan bisnis, dia menolak untuk mengizinkannya memakai topi. Petik 2. Bab 1128 Permintaan. Pada awalnya, Zhang San bingung dengan permintaan aneh istrinya. Namun, karena istrinya sangat rajin ketika membuat topi hijau, dan karena dia juga sangat menyukai topi hijau ini, Zhang San memutuskan untuk mendengarkan istrinya. Mengenakan topi hijau setiap kali dia meninggalkan rumah untuk melakukan bisnis. Namun, Zhang San tidak tahu bahwa topi hijau ini telah menjadi sinyal untuk perzinahan antara istrinya dan Lisi. Setelah ini, setiap kali Zhang San akan meninggalkan rumah dengan topi hijau menyala, Lisi tahu bahwa dia telah pergi dalam perjalanan bisnis. Maka, ketika malam tiba, Lisi akan memanjat dinding, memasuki rumah Zhang San, dan melakukan segala macam perilaku terlarang dengan istri Zhang San. Ini adalah kisah topi hijau. Sejak itu, setiap kali istri melakukan sesuatu yang tidak setia kepada orang itu akan dikenal mengenakan topi hijau. Karena ini, siapapun yang pernah mendengar cerita ini tidak akan pernah memakai topi hijau. Bahkan jika istri mereka tidak mengkhianati kepercayaan mereka, mereka masih akan menganggap tidak menyenangkan memakai topi hijau. Egi menceritakan kisah itu sambil tersenyum. Narasinya tentang kisah itu sangat hidup dan hidup, dia dengan sempurna merekonstruksi peristiwa itu dengan kata-katanya. Setelah mendengar cerita Egi, wajah Chu Feng mulai terlihat tidak sehat. Semakin dia melihat topi hijau di tangannya, semakin dia merasa canggung. Meskipun dia yakin bahwa tunangannya pasti tidak akan mengkhianatinya, dia mulai menjauhkan diri dari topi hijau. Dengan demikian, Chu Feng akhirnya melambaikan lengan bajunya yang besar. Topi hijau di tangannya terlempar ke tanah. Setelah itu, Chu Feng mengutuk dengan cara tidak senang. Persetan, siapa yang merancang topi ini? Apakah keparat itu belum pernah mendengar tentang kisah topi hijau? Atau mungkinkah dia yang mengkhianati Zhang San, dan sengaja membuat hal seperti itu untuk mengutuk orang lain? Tindakan Chu Feng bisa dikatakan dipenuhi dengan keluhan. Itu karena semakin Chu Feng berpikir tentang kisah topi hijau, semakin banyak kebencian yang dia rasakan terhadapnya. Namun, semakin banyak Chu Feng bertindak seperti ini, tawa Egi menjadi lebih bahagia. Hanya berpikir bahwa Chu Feng hampir memakai topi hijau,
Egi tertawa begitu keras hingga dia hampir pingsan. Tuan, seorang tamu mencarimu di luar. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari luar. Itu adalah suara salah satu gadis pelayan Chu Feng. Siapa itu? Chu Feng membuka pintu ke kamarnya dan melihat dua gadis menawan di luar. Kedua gadis itu menundukkan kepala dan punggung mereka ditekuk saat mereka berdiri dengan cara yang sangat seragam di luar pintu Chu Feng. Mereka berdua adalah pembudidaya juga, namun, tingkat budidaya mereka tidak tinggi. Paling tidak, jika dibandingkan dengan murid inti seperti Chu Feng, kultivasi mereka benar-benar lemah, mereka baru saja menginjakan kaki di alam mendalam. Namun, mereka dipilih untuk melayani Chu Feng dan ada alasan di balik itu. Sementara kultivasi mereka mungkin lemah, kemampuan mereka untuk melayani orang lain adalah kualitas tertinggi. Selain itu, mereka memiliki penampilan yang menawan. Dengan demikian, mereka pasti bisa dianggap sebagai pelayan berkualitas tinggi. Tuan, mereka adalah rekan muridmu dari hutan Cianwood Selatan. Pelayan ini sudah membawa mereka ke ruang tamu untuk menunggu kamu, jawab gadis pelayan itu. Nada suaranya yang lembut dipenuhi dengan rasa hormat dan bahkan sedikit rasa takut. Terima kasih atas masalah kamu. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, ia segera mulai berjalan menuju ruang tamu. Namun, tiba-tiba, Chu Feng berbalik dan berkata kepada dua gadis pelayan. Oh itu benar, di masa depan, kamu tidak perlu dipesan seperti ini. Juga tidak perlu bagimu untuk membuat gerakan besar seperti itu ketika melihatku. Ini adalah perjalanan yang sulit bagi kita semua untuk datang ke sini. Tidak apa-apa bagimu untuk menganggap tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Ingat, kita semua di sini adalah keluarga. Apakah ada kebutuhan untuk menahan diri sebelum keluarga? Namun, jika ada seseorang yang berani menggertak kamu, kamu harus memberitahu aku mengenai hal itu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menggertak anggota keluarga aku. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ia terus berjalan menuju ruang tamu. Adapun dua pelayan ini, mereka terus memegang posisi membungkuk dan tidak berani mengangkat kepala. Hanya ketika mereka merasa bahwa Chu Feng telah pergi, mereka perlahan mengangkat kepala. Pertama, mereka melihat ke lokasi di mana Chu Feng menghilang, dan kemudian mereka saling memandang dengan senyum yang menyenangkan di wajah menawan mereka. Tampaknya tuan kita ini berbeda dari Norma, dia benar-benar baik hati. Betul, dia tidak memiliki kesombongan sama sekali dan benar-benar menyatakan kita sebagai anggota keluarganya. Agar kami dapat melayani tuan seperti itu, kami benar-benar beruntung. Chu Feng tiba di ruang tamu, dan menemukan bahwa Wang Wei dari hutan Cianwood Selatan, Kong Lianfeng dan orang yang sebelumnya memprovokasi Chu Feng. Tetapi sekarang keduanya merasa sangat hormat dan takut kepadanya, Zhao Gensuo, yang telah datang ketemukan dia. Kakak perempuan dan kakak laki-laki, kamu mengganti pakaian dengan cepat. Chu Feng tidak terkejut dengan kedatangan mereka bertiga. Untuk menjaga satu sama lain, mereka dengan sengaja meminta para tetua untuk mengatur 20 beberapa teman murid mereka dari hutan Cianwood Selatan untuk ditempatkan di wilayah yang sama. Meskipun mereka semua memiliki wilayah mereka sendiri, mereka saling bertetangga. Bagi mereka untuk tiba di sini begitu cepat adalah masuk akal. Namun, ketika Chu Feng melihat seragam murid hijau tua yang mereka bertiga kenakan, sudut mulut Chu Feng gemetar saat dorongan untuk tertawa keluar. Terutama setelah dia melihat topi hijau di kepala Kong Lianfeng dan Zhao Gensu, Chu Feng merasa sangat kesulitan dalam menahan keinginannya untuk tertawa. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, mereka tampak sangat lucu. Dihadapkan dengan canda bercanda Chu Feng, Zhao Gensu dan Kong Lianfeng hanya tertawa kecil. Mereka muncul seolah-olah mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani, dan mulai mengirimkan sinyal mata kepada Wang Wei. Setelah semua, dalam hal hubungan mereka, Wang Wei jauh lebih dekat dengan Chu Feng daripada mereka. Melihat situasinya, Chu Feng berinisiatif untuk bertanya. Kakak senior Wang Wei, apakah ada sesuatu yang membawa kamu semua ke sini? Saudara junior Chu Feng, sebenarnya, kami memang datang dengan agenda tersembunyi. Aku khawatir kami harus membuat kamu tidak nyaman lagi. Namun, jika masalah ini adalah sesuatu yang sulit bagimu, tidak apa-apa bagimu untuk berpura-pura tidak membicarakannya. Menyebutkan hal ini, Wang Wei menunjukkan ekspresi canggung, seolah-olah sangat sulit baginya untuk menyebutkan masalah. Saudari senior Wang Wei, kita pada awalnya adalah murid dari sekolah yang sama. Jadi, kita harus saling menjaga. Karena ada masalah yang membawa kamu ke sini, tidak ada salahnya kamu berbicara tentang masalah tersebut. Selama aku, saudara junior kamu, dapat mencapainya, aku pasti tidak akan menolak kamu, kata Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Wang Wei menghela napas lega.
Dia tidak ragu-ragu lagi dan berkata, aku pernah mendengar bahwa saudara junior Chu Feng akan memasuki divisi Ascension Sekte Murid Ascension. Kami ingin meminta saudara junior Chu Feng untuk bertanya pada Bai Ruochen apakah kami diizinkan memasuki divisi kenaikan bersama kamu. Saudara junior Chu Feng, kami meminta kamu. Saat ini, para murid kami dari hutan Cianwood Selatan tidak dipandang baik di Gunung Cianwood. Jika kita tidak memiliki perlindungan dari organisasi cabang yang kuat, dengan hanya perlindungan dari para tetua kita, tidak dapat dihindari bahwa kita akan diintimidasi oleh orang lain. Saudara junior Chu Feng, kami tahu bahwa masalah ini sangat sulit bagi kamu. Namun, kami berharap kamu dapat mencobanya. Kami mohon, tolong bantu kami, tambah Kong Lianfeng dan Zhao Gensu. Oh, mungkinkah para murid hutan Cianwood Selatan kita mengalami masa yang sangat sulit di sini di wilayah inti? Tanya Chu Feng. Sulit dan sangat menyedihkan. Mereka bertiga mengangguk bersama. Apakah kamu nyata? Hutan Cianwood Selatan kami, bagaimanapun, adalah kekuatan tambahan asli dari Gunung Cianwood. Selain itu, kami memiliki banyak tetua di sini juga. Bagaimana mungkin murid-murid hutan Cianwood Selatan kita diganggu seburuk itu di wilayah inti Gunung Cianwood? Chu Feng agak skeptis. Bab 1129 kunjungan dari Bai Ruochen. Saudara junior Chu Feng, ini adalah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Di masa lalu, segalanya relatif baik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan divisi hutan 3 Cianwood yang dibangun oleh para murid hutan Cianwood Timur, Barat dan Utara meningkat setiap hari. Dan mereka sekarang telah menjadi salah satu dari 10 organisasi cabang paling kuat di Gunung Cianwood. Wilayah inti, mereka yang telah membenci hutan Cianwood Selatan kita sepanjang waktu mulai memukuli para murid hutan Cianwood Selatan kita. Meskipun belum mencapai tingkat di mana kita tidak bisa bertahan di sini lagi, murid-murid Southern Cianwood Forest kami memang sangat menyedihkan dibandingkan dengan murid-murid lain. Betul, divisi hutan 3 Cianwood saat ini memiliki kekuatan yang sangat kuat di wilayah inti. Untuk mendapatkan hubungan yang bersahabat dengan mereka, organisasi-organisasi cabang lainnya juga mulai memukuli para murid hutan Cianwood Selatan kami. Saat ini, para murid hutan Cianwood Selatan kami dapat dikatakan sebagai sasaran cemoohan, kita benar-benar di air yang dalam dan api yang membakar. Namun, divisi kenaikan juga merupakan salah satu dari 10 organisasi cabang terbesar di wilayah inti. Meskipun mereka hanya peringkat ke-10, tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan antara mereka dan peringkat 9 divisi hutan 3 Cianwood. Terutama dengan Long Chenyi yang memimpin mereka, ini telah menyebabkan divisi hutan 3 Cianwood memiliki rasa takut yang menahan terhadap divisi Ascension. Jadi, selama kita bergabung dengan divisi Ascension, kami percaya bahwa orang-orang dari divisi 3 hutan Cianwood tidak akan berani menggertak kita secara berlebihan, kata Wang Wei dan yang lainnya secara bersamaan. Bagiku untuk menghabiskan semua upaya ini untuk bergabung dengan hutan Cianwood Selatan, aku sebenarnya hampir melemparkan diri aku ke dalam lubang api. Setelah mendengar Wang Wei dan narasi yang lain, Chu Feng menghela nafas panjang. Mengapa dia bergabung dengan hutan Cianwood Selatan? Itu semua agar dia bisa memiliki sesuatu untuk diandalkan setelah memasuki Gunung Cianwood. Setelah semua upayanya, ia menemukan bahwa murid-murid hutan Cianwood Selatan adalah salah satu yang paling dianiaya di Gunung Cianwood. Ini terutama karena 3 hutan Cianwood benar-benar bergandengan tangan untuk menjatuhkan para murid hutan Cianwood Selatan. Seandainya hutan Cianwood Selatan tidak masuk aliansi dengan Sekte Kenaikan, maka, setelah dia memasuki Gunung Cianwood, bukankah itu berarti dia tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun untuk menjadi murid hutan Cianwood Selatan, dan akan bukannya ditindas oleh orang lain karena dia adalah seorang murid? Namun, semuanya sangat berbeda sekarang. Berkat upaya Chu Feng, hutan Cianwood Selatan saat ini bukan lagi hutan Cianwood Selatan yang sama seperti sebelumnya. Paling tidak, mereka sekarang memiliki Sekte Kenaikan sebagai sekutu mereka. Menambah bagaimana Chu Feng adalah individu yang memperlakukan orang luar dengan buruk dan orang dalam dengan baik. Tidak peduli apapun ketidaksetujuan yang dia miliki dengan Zhao Gensu dan yang lainnya di masa lalu, mereka, bagaimanapun, berada di kapal yang sama sekarang. Dengan demikian, Chu Feng mengangguk dan berkata, aku bisa membawa masalah ini ke perhatian adik perempuan Bai. Namun, aku tidak dapat menjamin bahwa itu akan berhasil. Itu benar-benar hebat. Saudara junior Chu Feng, terima kasih banyak. Kami akan selamanya mengingat rahmat dan kebaikanmu yang agung terhadap kami. Saudara junior Chu Feng, kami benar-benar terlalu beruntung memiliki kamu. Kamu benar-benar dukungan kami, harapan kami. Melihat bahwa Chu Feng setuju untuk membantu mereka, Wang Wei dan yang lainnya sangat gembira. Jika mereka gagal menjadi anggota divisi Ascension,
itu tidak selalu berarti bahwa mereka tidak akan dapat bertahan hidup di Gunung Cianwood. Namun, jika mereka bisa memasuki divisi kenaikan, itu berarti bahwa mereka akan berada di bawah payung perlindungan yang sangat besar. Dan hari-hari budidaya mereka di tempat ini akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang lain. Di masa lalu, tidak ada kemungkinan hal seperti itu menjadi suatu kemungkinan. Namun, karena Chu Feng, mereka sekarang memiliki kesempatan untuk memasuki divisi kenaikan. Ini secara alami menyebabkan mereka menjadi sangat gembira dan emosional. Tiba-tiba, Chu Feng ingin tahu bertanya, "Oh, itu benar. Kamu semua menyebutkan bahwa Divisi 3 Hutan Cianwood yang dibuat oleh para murid Hutan 3 Cianwood, dan Divisi Kenaikan yang dibuat oleh para murid Sekte Ascension hanya berada di peringkat ke-9 dan ke-10 di antara organisasi cabang di wilayah inti. Dalam hal itu, apa 8 organisasi cabang lainnya di atas mereka? Dan siapa yang menciptakan 8 organisasi cabang itu agar mereka benar-benar lebih kuat daripada organisasi cabang dari para murid Tri Cianwood Forest dan murid-murid Ascension Sect? Bagaimanapun, 3 hutan Cianwood lainnya dan Sekte Ascension adalah kekuatan anak perusahaan kelas 1. Mereka semua sangat kuat, dan akan mengirim para jenius terbaik mereka ke Gunung Cianwood setiap tahun. Logikanya, mereka harus menjadi eksistensi terkuat di wilayah inti. Namun, kelihatannya bukan itu masalahnya. Paling tidak, selain mereka, ada 8 organisasi cabang yang kuat. Selain itu, jajaran 8 organisasi cabang itu semuanya berada di atas mereka. Saudara junior Chu Feng, ini adalah sesuatu yang kamu tidak tahu. Memang benar bahwa 3 hutan Cianwood dan Sekte Ascension sangat kuat. Namun, mereka belum tentu tuan yang sebenarnya dari tempat ini. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, mereka masih tidak lebih dari kekuatan tambahan. Untuk kekuatan kolosal seperti Gunung Cianwood, akan ada beberapa puluh juta orang yang berusaha menjadi murid mereka setiap tahun. Selain orang-orang yang ingin menjadi murid sendiri, para tetua Gunung Cianwood juga akan pergi mengelilingi tanah suci martialisme untuk mencari bakat luar biasa untuk dibawa ke Gunung Cianwood. Bagi orang-orang itu, mereka telah memperoleh pengasuhan yang paling optimal dari Gunung Cianwood sejak masa muda mereka. Mereka adalah anak-anak sejati yang diberkati oleh surga. Jadi, di wilayah inti Gunung Cianwood, meskipun para murid 3 hutan Cianwood, Sekte Ascension dan Biara Orion diakui oleh yang lain, mereka bukan eksistensi terkuat. Keberadaan terkuat di wilayah inti adalah semua murid dipelihara oleh Gunung Cianwood itu sendiri. Orang-orang itu sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa semua generasi berturut-turut kepala sekolah dan tetua manajemen Gunung Cianwood semuanya berasal dari para murid itu. Karena itu, organisasi cabang yang diciptakan oleh para murid itu secara alami juga sangat kuat. Jika bukan karena 3 hutan Cianwood bergandengan tangan, dan jenius yang muncul di Sekte Ascension dalam beberapa tahun terakhir, Long Chenyi, 3 hutan Cianwood dan Sekte Ascension kemungkinan bahkan tidak akan bisa mendapatkan 2 peringkat terbawah dari 10 organisasi cabang teratas. Betul. Sebenarnya, banyak murid dari Sekte Ascension, Biara Orion dan 3 hutan Cianwood belum bergabung dengan organisasi cabang yang dibuat oleh pendahulu mereka. Dan sebaliknya bergabung dengan organisasi cabang yang bahkan lebih kuat, jelas Wang Wei dan yang lainnya. Jadi begitu, sepertinya aku telah melebih-lebihkan kekuatan anak kelas 1. Mendengar sampai titik ini, Chu Feng mengerti segalanya. Pada saat ini, dia benar-benar memahami ungkapan Dragon Naga tersembunyi, harimau berjongkok. Wilayah inti dari Gunung Cianwood ini jelas merupakan tempat yang dipenuhi dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Tiba-tiba, seorang gadis pelayan berlari masuk dan mengumumkan, "Tuan, kakak perempuan senior sulung Sekte Bai Ruochen telah tiba untuk mengunjungi kamu." "Oh, Lil Sis Ruochen telah datang? Cepat, bawa dia masuk." Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia menjauh dari kursinya. Dia berencana untuk secara pribadi menyambut Bai Ruochen. Melihat ini, Wang Wei dan yang lainnya juga buru-buru mengikutinya. Tepat setelah berjalan keluar dari kamar, mereka langsung melihat Bai Ruochen berjalan mendekat. Dia mengenakan rok hijau tua, yang sama dengan yang dikenakan Wang Wei. Meskipun mereka berdua seragam murid baru dan bersih, mereka memberi 2 sensasi yang sama sekali berbeda. Meskipun Wang Wei cantik, dia hanya biasanya cantik. Adapun Bai Ruochen, dia benar-benar berbeda. Dia seperti peri lotus yang berjalan turun dari puncak gunung es. Dia begitu cantik sehingga kecantikannya menyebabkan detak jantung pria berakselerasi, dan wanita merasa rendah diri. Namun, Bai Ruochen memiliki wajah tanpa ekspresi, seolah-olah lapisan es menutupi wajahnya yang cantik tiada taraf. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia memancarkan jarak.
Hanya ketika dia melihat Chu Feng melakukan sangat sulit untuk mendeteksi kelembutan bersinar melalui matanya yang indah. Aku Wang Wei. Aku Zhao Gensuo. Aku Kong Lianfeng. Kami memberikan penghormatan kepada kakak senior Ruo Chen. Setelah melihat Bai Ruo Chen, Wang Wei dan yang lainnya tidak bisa tetap tenang. Bagaimanapun, seorang jenius besar seperti Bai Ruo Chen adalah keberadaan yang sangat menakutkan bagi orang-orang seperti mereka. Dengan demikian, mereka bertiga tidak berani mengabaikan kesopanan mereka terhadap Bai Ruo Chen, dan buru-buru melangkah maju untuk menyambutnya seperti bawahan bertemu tuan mereka. Meskipun mereka semua lebih tua dari Bai Ruo Chen, setelah mengingat bagaimana murid-murid Ascension Sect semuanya menyebut Bai Ruo Chen sebagai kakak perempuan senior. Mereka bertiga tidak berani menyebut Bai Ruo Chen sebagai kakak perempuan, dan sebaliknya memanggilnya sebagai kakak perempuan. Dihadapi dengan rasa hormat yang sangat besar yang ditunjukkan oleh mereka bertiga, Bai Ruo Chen tidak memiliki perubahan dalam ekspresinya, juga tidak berbicara kepada mereka. Sebaliknya, dia hanya menganggukkan kepalanya dengan santai sebelum berbalik dan langsung berjalan ke arah Chu Feng. Dia benar-benar mengabaikan Wang Wei dan yang lainnya. Bab 1130 Spirit of Loyalty. Chu Feng sudah mengantisipasi reaksi seperti itu dari Bai Ruo Chen, karena dia tahu karakternya dengan sangat baik. Itu hanya karena Wang Wei dan yang lainnya adalah kakak dan adik laki-lakinya yang lain. Dengan kepribadian Bai Ruo Chen, tidak hanya dia tidak akan mengangguk kepada mereka. Dia bahkan mungkin tidak mau repot-repot melirik mereka. Lil Sis Ruo Chen, kamu pasti cepat dalam kedatangan kamu di tempat aku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Jika Wang Wei dan yang lainnya sangat dibatasi sebelum Bai Ruo Chen, maka Chu Feng bisa dikatakan sepenuhnya tidak terkekang. Brother dan sister senior dari divisi Ascension ingin bertemu dengan kamu. Ikuti aku ke divisi kenaikan, kata Bai Ruo Chen. Itu tanpa masalah. Namun, Lil Sis Ruo Chen, ada masalah yang mungkin harus aku susahkan, kata Chu Feng. Ada apa? Tanya Bai Ruo Chen. Apakah mungkin untuk membawa sesama murid aku dari hutan Qianwood Selatan ke Sekte Ascension juga? Tanya Chu Feng tanpa menyembunyikan apapun. Mendengar pertanyaan itu, Bai Ruo Chen mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan melirik Wang Wei dan yang lainnya. Lalu dia menoleh ke Chu Feng dan bertanya, mereka bertiga kan? Itu lebih dari hanya mereka bertiga. Jumlah total orang dari hutan Qianwood Selatan aku yang telah bergabung dengan Gunung Qianwood kali ini adalah 22, kata Chu Feng. Chu Feng, lelucon macam apa yang kamu mainkan? Tempat apa yang kamu pilih sebagai divisi kenaikan kami? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, ekspresi wajah Bai Ruo Chen berubah. Nada bicaranya juga berubah emosional. Apa yang salah? Apakah ada sesuatu yang tidak menguntungkan? Tanya Chu Feng. Tentu saja. Kamu harus tahu bahwa divisi kenaikan kami hanya akan menerima murid dari sekte kenaikan dan tidak akan pernah menerima orang luar. Sudah merupakan pengecualian bagi divisi kenaikan untuk bersedia menerima kamu. Namun, kamu benar-benar berharap agar divisi Ascension menerima semua murid dari hutan Qianwood Selatan. Ini hanya angan-angan, kata Bai Ruo Chen dengan nada kesal. Orang bisa mengatakan bahwa dia sangat tidak mau membawa murid-murid Southern Qianwood Forest selain Chu Feng ke divisi Ascension. Karena itu masalahnya, tidak perlu bagiku untuk pergi ke divisi Ascension bersamamu. Kamu bisa pergi. Pada saat ini, Chu Feng memiliki reaksi yang sangat tenang saat dia melambaikan tangannya pada Bai Ruo Chen. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju kamar tamu. Berhenti. Melihat ini, Bai Ruo Chen buru-buru berjalan menuju Chu Feng. Dia meraihnya dan bertanya, Chu Feng, apa maksudmu dengan ini? Niat aku sangat sederhana. Jika aku masuk ke divisi Ascension, maka semua 22 rekan murid hutan Qianwood Selatan aku akan ikut dengan aku. Kalau tidak, aku, Chu Feng, tidak akan memasuki divisi kenaikan juga, kata Chu Feng. Chu Feng, ucapkan kata-kata itu lagi. Pada saat ini, wajah Bai Ruo Chen telah memutih pucat. Orang bisa tahu bahwa dia marah dengan kata-kata Chu Feng. Saudara junior Chu Feng, jangan seperti ini. Kamu tidak boleh melakukan ini karena kami. Melihat ini, Wang Wei dan yang lainnya juga menjadi khawatir, dan buru-buru berbicara untuk menasihati Chu Feng. Mereka tidak ingin merusak hubungan antara Chu Feng dan Bai Ruo Chen, mereka juga tidak ingin menahan Chu Feng. Jangan repot-repot membujukku. Yang mengejutkan mereka, Chu Feng tiba-tiba berteriak pada mereka. Kemudian, dengan ekspresi yang sangat serius, Chu Feng menatap Bai Ruo Chen dan mengucapkan kata-kata ini satu persatu. Dengarkan baik-baik, aku tidak akan pergi ke divisi kenaikanmu. Chu Feng, apakah kamu serius dalam hal ini? Bai Ruo Chen sangat mengerutkan kening. Dia bertanya kata-kata itu dengan nada kemarahan yang mendalam. Ekspresi Chu Feng tidak berubah.
Dengan tekad bulat, dia berkata, sangat serius. Sebenarnya, Chu Feng ingin memasuki divisi kenaikan juga. Namun, setelah Wang Wei dan yang lainnya mengajukan permintaan mereka, dan dia menerimanya, dia tidak dapat membiarkan dirinya masuk ke divisi Ascension sendirian. Itu karena apa yang dia pikul sekarang berbeda. Sebelum dia memasuki hutan Cianwood Selatan, dia tidak memiliki sentimen untuk hutan Cianwood Selatan, dan dengan sepenuh hati ingin menggunakannya untuk membantunya di Gunung Cianwood. Namun, itu benar-benar berbeda sekarang. Si Kong Zixing telah memperlakukan Chu Feng dengan baik, dan bahkan menyatakan dia sebagai harapan hutan Cianwood Selatan mereka. Ini menyebabkan Chu Feng tidak dapat mengkhianati harapan hutan Cianwood Selatan dan bahkan merasa bahwa dia harus membantu murid-murid mereka. Ini adalah karakter Chu Feng, sesuatu yang tidak bisa dia ubah. Jadi, meskipun dia tahu bahwa memasuki divisi Ascension akan membuat jalan di depannya jauh lebih lancar, dia tidak dapat memilih opsi ini. Kamu, menghadapi tanggapan seperti itu dari Chu Feng, Bai Ruochen benar-benar dan sangat marah. Namun, dia segera menutup matanya, menyesuaikan kerangka pikirnya dan berkata, lupakan saja. Selalu ada margin untuk kompromi. Ikuti aku, tetapi mereka harus tetap di sini. Setelah dia mengatakan kata-kata itu, Bai Ruochen berbalik dan mulai berjalan keluar. Lil Sis Ruochen, itu berarti kamu sudah setuju? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng segera berubah. Senyum nakal muncul di wajahnya yang sebelumnya serius saat dia buru-buru mengikuti Bai Ruochen. Meskipun ia sudah lama tidak mengenal Bai Ruochen, Chu Feng, sedikit banyak, memahami karakter Bai Ruochen. Bagi Bai Ruochen untuk melakukan hal seperti itu berarti dia menyerah padanya. Terlepas dari apakah masalah mereka bergabung dengan divisi Ascension mungkin berhasil atau tidak, Chu Feng sudah sangat tersentuh oleh Bai Ruochen menyerah pada permintaannya. Ini bukan masalah yang bisa diputuskan hanya dengan persetujuanku. Meskipun divisi kenaikan diciptakan oleh para murid sekte kenaikan kita, mereka, lebih tepatnya, semua murid Gunung Cianwood sekarang. Hubungan yang mereka miliki dengan sekte kenaikan hanya tersisa sebagai murid sebelumnya. Karena itu, sekte kenaikan tidak memiliki kekuatan untuk memerintahkan orang-orang dari divisi kenaikan untuk melakukan apapun. Bagi divisi kenaikan untuk bersedia menerima kamu sebagai anggota sudah merupakan pengecualian. Mereka memberi wajah kepada sekte Ascension Sect. Namun, itu tetap menjadi hak mereka untuk menolak menerima kamu sebagai anggota juga. Namun, Chu Feng, aku dapat memberitahu kamu dengan pasti bahwa bergabung dengan divisi Ascension pasti sangat bermanfaat bagi kamu. Namun, jika kamu ingin semua murid hutan Cianwood Selatan kamu bergabung dengan divisi kenaikan, itu akan sangat tidak mungkin. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menyerah bergabung dengan divisi kenaikan untuk murid-murid Southern Cianwood Forest yang kamu tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan? Bai Ruochen bertanya dengan cara yang sangat serius. Lil Sis Ruochen, kamu masih belum mengerti aku. Aku, Chu Feng, adalah seseorang yang tidak pernah bercanda dengan subjek seperti ini, jawab Chu Feng. Kalau begitu, aku mengerti. Bai Ruochen berhenti berbicara dan mulai menambah kecepatannya. Di bawah bimbingan Bai Ruochen, mereka berdua segera tiba di divisi kenaikan. Ini sebenarnya adalah wilayah murid. Hanya saja, wilayah ini sangat luas dan sangat mewah. Adapun nama wilayah ini, itu adalah divisi kenaikan. Di depan pintu masuk ke divisi Ascension adalah plaza bundar yang sangat besar. Banyak murid berlama-lama di atas alun-alun itu. Tepat sebelum pintu masuk divisi Ascension berdiri beberapa murid di kedua sisi seperti penjaga. Selanjutnya, para murid ini semua mengenakan ikat pinggang khusus di lengan kiri atas mereka. Di ban lengan ada kata kenaikan. Jelas, mereka semua adalah anggota divisi kenaikan. Tunggu aku di sini. Setelah tiba di tempat ini, Bai Ruochen pertama kali masuk melalui gerbang pintu masuk. Para penjaga dari divisi Ascension tidak menghentikannya. Namun, setelah Bai Ruochen memasuki divisi kenaikan, tatapan yang memandang orang-orang dari divisi kenaikan memandang Chu Feng berubah sedikit tidak baik. Dan bahkan mengandung rasa benci dan diskriminasi yang mendalam. Namun, tatapan semacam ini adalah sesuatu yang lebih dari familiar dengan Chu Feng, sesuatu yang sudah terbiasa dengannya. Dia mengabaikan pandangan mereka sepenuhnya, duduk di kursi batu di alun-alun, dan mulai menunggu kembalinya Bai Ruochen. Untungnya, kecepatan Bai Ruochen sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah harga dupa, Bai Ruochen berjalan keluar. Namun, setelah dia berjalan keluar, ekspresi dingin di wajahnya tidak hanya tidak menurun, tetapi juga meningkat. Tidak hanya dia tidak menyuruh Chu Feng masuk, dia malah melambaikan tangannya dan berkata, "Meninggalkan." Lil Sis Ruochen, apa yang terjadi? Melihat ini, Chu Feng benar-benar bingung.
Ada apa dengan semua sampah yang kamu bicarakan? Aku menyuruhmu pergi. Jika kamu tidak pergi, maka aku akan pergi. Bai Ruochen melirik Chu Feng, lalu melonjak ke langit yang tak terbatas. Melihat ini, Chu Feng tidak repot-repot bertanya lagi dan juga melonjak ke langit untuk mengikutinya. Saudari Junior Bai, tunggu sebentar. Kami selalu dapat membicarakan hal ini. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menyerah bergabung dengan divisi kenaikan kami untuk murid-murid Southern Cianwood Forest? Apakah ini benar-benar layak? Tepat pada saat ini, suara bising terdengar dari belakang mereka. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Chu Feng sangat terkejut. Ada beberapa puluh orang di belakang mereka. Selanjutnya, mereka semua ahli tingkat Raja Bela Diri. Dalam kelompok, mereka mengejar mereka sambil melambai dan berteriak. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya mengerti apa yang terjadi. Jelas bahwa Bai Ruochen meminta Chu Feng dan murid hutan Cianwood Selatan lainnya untuk bergabung dengan divisi Ascension, dan ditolak. Setelah itu, Bai Ruochen memutuskan untuk menyerah memasuki divisi Ascension sendiri. Saat masalah itu terjadi, Chu Feng terdiam. Sebaliknya, ia diam-diam mengulurkan jempolnya ke Bai Ruochen, yang terbang dengan gaunnya berkibar di angin dan bahkan tidak melirik ke belakang. Dia berkata, Lil Sis Ruochen, semangat kesetiaan yang luar biasa.